Karena upacara ini sangat penting, Ibu Bapak Guru. Tujuannya apa? Yang pertama tentunya mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan itu sangat besar untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Upacara bendera hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Mundur satu langkah ke belakang, jalan. Bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, gerak. Maju. Jalan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan Indonesia adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang bahagia dengan selamat sentosa mengabarkan rakyat Indonesia dapat berjuang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh pimpinan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh sukadara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjalanan pembangunan, serta dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan surat Al-Ma'arij 1-5 oleh petugas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salasailum bi'adzabir waqi' lil kafirin laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij tarujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah fasbir sabran jamila sadaqallahul azim. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ulang ya, karena ada yang bengong melihat Pak Polisi ganteng di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru yang kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi SDIT Darul Hasanah yang berbahagia. Puji syukur karena Allah SWT pada pagi hari ini Bapak bisa hadir di sini, kita bisa melaksanakan kegiatan rutin, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat wassalam kita aturkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih kepada yayasan ataupun kepala sekolah dan dewan guru yang sudah memberi waktunya kepada kami dari Polsek Pancoran untuk bersilaturahmi dalam kegiatan upacara bendera. Kehadiran kami di sini yang pertama silaturahmi, yang kedua mendekatkan diri kepada adik-adik semua, anak-anakku semua. Biar apa? Biar anak-anakku semua siswa SDIT Al-Hasanah dekat dengan polisi. Tidak ada yang takut dengan polisi. Kira-kira ada yang takut sama polisi nggak? Kenapa takut? Mulai sekarang semenjak Bapak kesini sudah tidak ada yang takut sama polisi. Kalau ngelihat polisi disapa,
Kalau di depan rumahnya ada polisi lewat, disapa, salaman, ditanya namanya, udah nggak boleh takut. Yang kedua, kehadiran kami di sini akan memberikan beberapa himbauan. Tapi sebelum melakukan himbauan, Bapak ingin mengevaluasi jalannya upacara. Alhamdulillah upacara kali ini berjalan dengan lancar. Setiap Senin katanya sudah ada upacara. Anak saya sekolah di SDIT. Dari kelas 1 sampai sekarang kelas 4, Bu. Baru kelas 3 ada upacara bendera. Itu pun gara-gara beberapa orang tua murid itu polisi dan tentara. Kita akhirnya kompak waktu rapat wali murid untuk meminta kepada pihak sekolah diadakan upacara. Karena upacara ini sangat penting, Ibu Bapak Guru. Tujuannya apa? Yang pertama tentunya mengingatkan bahwa perjuangan para pahlawan itu sangat besar untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dengan upacara, anak-anak sedikit banyak akan tahu. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa patriotisme. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa disiplin kepada siswa-siswa semua. Yang terakhir, kenapa harus ada upacara? Karena di sini adik-adik dilatih. Dilatih apa? Kepemimpinan. Dilatih apa? Dilatih untuk kompak. Dilatih apa? Dilatih untuk dipimpin dan memimpin. Sekarang kakak kalian yang berdiri, yang badannya gede, tinggi, sekarang lagi memimpin, menjadi pemimpin upacara. Teman kalian yang di paling kanan menjadi komandan peleton. Nah, nanti bergantian. Suatu saat teman-teman ada yang berdiri di depan sini untuk menjadi seorang pemimpin upacara. Itulah pentingnya upacara. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan himbauan. Yang pertama, himbauan tentang tertib, hidup tertib. Anak-anakku semua pasti tahu, bahkan sering Bapak Ibu guru ngomong, kalian harus tertib, anak-anakku harus tertib. Apa sih tertib itu? Tertib adalah teratur, tertata dengan rapi, sesuai dengan aturan, dilaksanakan dengan hati, penuh tanggung jawab, dan tidak ada paksaan. Itu disebut tertib. Nah, tadi ada membaca janji siswa. Di sekolah juga ada tata tertib. Apa sih tata tertib? Tata tertib adalah aturan untuk melakukan suatu pekerjaan atau suatu kegiatan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Itu disebut tata tertib. Nah, kalau hidup tertib apa sih? Hidup tertib itu adalah menjalani kehidupan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada paksaan, dan dilaksanakan dengan hati dan penuh tanggung jawab. Itu disebut hidup tertib. Nah, anak-anakku semua, hidup tertib itu ada beberapa jenis. Untuk anak-anak sekolah, yang pertama adalah hidup tertib di sekolahan. Hidup tertib di sekolahan itu apa sih? Kehidupan di sekolahan yang harus mentaati peraturan sekolah, yang harus hormat dan patuh sama Bapak Ibu guru, yang harus saling menghormati kepada sesama, kepada teman. Kalau di rumah hormat kepada orang tua, kalau di sekolah hormat kepada Bapak Ibu guru yang di depan nih, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik semua. Ini adalah orang tua adik-adik. Yang tidak boleh adik lawan. Yang harus nurut setiap perkataan dan nasihat kepada adik-adik. Adik-adik pinter, adik-adik cerdas, tapi tidak patuh sama Bapak Ibu guru, itu nilainya 0. Sama Allah dinilai 0.
Adik-adik rajin ibadah, rajin sholat, tapi nggak patuh, nggak taat sama bapak ibu guru, nilainya 0. Jadi harus taat dan patuh kepada bapak ibu guru. Hidup tertib yang kedua, hidup tertib di rumah. Hidup tertib di rumah apa? Yaitu mentaati peraturan yang dibuat oleh kedua orang tua, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Contohnya, waktunya ibadah, waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya tidur malam, harus tidur malam. Lah, untuk adik-adik, jam berapa sih istirahat malam? Jam berapa? Siapa tadi yang jam 10? Maksimal jam 9. Itu maksimal. Yang baik jam 8 sudah tidur. Bangunnya sholat subuh. Siapa yang hari ini tidak sholat subuh? Coba angkat tangan. Siapa hari ini yang bangunnya jam 6? Angkat tangan. Berarti kalau bangunnya jam 6, waktu subuh sudah habis. Berarti tidak hidup tertib di lingkungan rumah. Berarti adik-adik semua yang hari ini bangunnya jam 6, mulai besok jam 5 udah harus bangun untuk membiasakan diri hidup tertib. Hidup tertib di rumah selain waktu sholat, waktu belajar, waktu ibadah, hidup tertib di rumah adalah taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir adalah hidup tertib di masyarakat. Hidup tertib di masyarakat yaitu mentaati peraturan bermasyarakat. Tadi, siapa yang tadi kakak kelas kalian ngomong tidurnya jam 10? Berarti tidak hidup tertib di rumah. Nanti kalau jam 10 masih nongkrong di luar rumah, berarti tidak hidup tertib di masyarakat. Anak-anakku semua, Darul Hasanah yang pinter-pinter, yang cantik-cantik, yang cerdas-cerdas, setelah Bapak datang ke sini, Bapak minta mulai sekarang hidup tertib. 1. Hidup tertib di sekolah. 2. Hidup tertib di lingkungan rumah. Dan yang ketiga adalah hidup tertib dalam beragama. Hidup tertib dalam beragama yaitu apa? Menjalankan sholat, menjalankan ibadah pada waktunya, tepat waktu. Ditambah apa? Sholat sunnah. Ditambah yang kelas 5, yang kelas 6, ditambah puasa Senin Kemis. Itu adalah contoh-contoh hidup tertib dalam kehidupan beragama. Dan yang terakhir, Bapak kembali lagi ke hidup tertib di sekolah. Sekolah yang terakhir, yang lagi tren, yang sering masuk TV, tapi perbuatan yang tidak baik, yaitu apa? Bully atau bullying. Bully itu apa sih? Bully adalah suatu perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok kepada orang lain atau kelompok lain yang lebih lemah. Tujuannya apa? Memberi rasa takut, memberi rasa trauma, bahkan ada yang sampai melakukan tindak kejahatan. Bully contohnya apa? Mengatakan temennya hitam, kamu hitam, itu tidak boleh. Mengatakan temennya kamu orang Jawa, saya Betawi, itu juga perbuatan bully. Itu tidak boleh. Perbuatan bully ada hukumnya enggak sih? Ada. Perbuatan bully kalau menyebabkan seseorang sampai takut, sampai tidak masuk sekolah, apalagi sampai masuk rumah sakit, itu hukum pidananya
3 tahun penjara. Kalau sampai meninggal, misalnya nih si A dibully sama B, C, D, gendut, hitam, kamu jangan sekolah, jangan kesini. Lah si A ini terus besoknya nggak masuk sekolah, terus merenung di depan rumah, nggak doyan makan, nggak mau sekolah, diajak ngobrol orang tuanya nggak mau, akhirnya jatuh sakit di rumah sakit terus meninggal, itu ada pidananya sesuai undang-undang perlindungan anak, ancaman penjaranya 8 tahun. Jadi adik-adik semua, mulai sekarang sudah tidak ada lagi bully. Tapi kalau adik-adik semua misalnya di rumah dibully sama tetangga, sama kakak kelas yang di sekitar rumah, jangan takut. Kalau ada yang membuli, lapor kepada orang tua, cerita. Kalau takut sama orang tua, cerita sama bapak ibu guru yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Pak, Bu, saya kemarin, adik kemarin sama tetangga rumah dibegini. Pokoknya harus cerita. Nanti bapak ibu guru akan cerita kepada bapak polisi. Adik-adik semua yang pinter-pinter semua, pesan bapak tadi satu apa? Tertib di lingkungan sekolah, di rumah, dan dalam kehidupan beragama. Terus yang terakhir, dilarang bully. Itu saja sambutan dari Bapak. Semangat belajar. Bapak dulu sekolahnya juga di madrasah. Dulu Bapak di MI, satu kelas Bapak itu isinya teman Bapak cuma 7. Laki-laki semua. Muridnya di MI Bapak itu kelas 1 sampai kelas 6 dulu cuma 45. Jadi nggak banyak. Jadi kalian adik-adik semua ini beruntung, pelajarannya lebih banyak. Dapat pelajaran agama. Ini lebih beruntung. Kalian lebih cerdas dan kalian harus semangat. Apalagi ada yang pengen jadi polisi? Ada yang pengen jadi tentara? Ada yang pengen jadi presiden? Ada yang jadi pengen bapak ibu guru? Ada yang gak punya cita-cita? Alhamdulillah. Penutupnya, kalau adik-adik semua punya cita-cita, pengen jadi presiden, pengen jadi polisi, pengen jadi bapak ibu guru, kuncinya cuma satu: hidup tertib, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru, hormat dan patuh kepada orang tua, dan rajin ibadah. Kalau udah hidup tertib, insya Allah memudahkan langkah kita. Kalau sudah taat kepada bapak ibu guru, kedua orang tua, rajin ibadah, insya Allah memudahkan jalan kita untuk menggapai cita-cita. Terima kasih, selamat belajar, sampai ketemu lagi di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh petugas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, karuniakanlah kesadaran lisan yang aman, bahasa minati dan menyebut namamu, hati yang segan yang disyukuri nikmatmu, serta badan yang ingin menggunakan ketaatan kepada perintahmu. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami iman yang sempurna, hati yang khusyuk, ilmu yang benar, keyakinan yang tanpa luka. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami jalan hidup yang sudah hidup, selamat dari segala bahaya dan duka. Kami mohon ya Allah, kecukupan yang sudah sampai kami
kepada orang lain, berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya sehingga kami tidak lagi bertengkar atau membahas orang lain selain dari Allah sendiri. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara diperkenankan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Dari selanjutnya